Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut presentasi kami terkait hasil penelitian dengan judul internalisasi nilai-nilai tasawuf kitab Kifayatul Atqiya dalam membentuk karakter leadership di pesantren. Pesantren memang layak menjadi rujukan dalam pembinaan karakter leadership secara ideal karena kita menyaksikan bahwa banyak pemimpin hebat yang lahir dari pesantren dengan kontribusi dan peran strategis beliau semua dalam kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Nah, di sini penelitian ini fokusnya adalah terkait tahapan internalisasi, mencakup 3 tahapan yaitu transformasi, transaksi, dan transinternalisasi nilai-nilai tasawuf kitab Kifayatul Atqiya dalam membentuk karakter leadership di Pondok Pesantren Salafiyah 2 Bangil, Pasuruan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan penelitian lapangan dengan jenis studi kasus di Pondok Pesantren Salafiyah 2 Bangil, Pasuruan. Kehadiran peneliti sebagai key instrumen dengan analisis data Miles Haberman model interaktif. Internalisasi sebagai proses yang cukup mendalam dalam penghayatan suatu nilai atau ajaran sehingga menjadi karakter membutuhkan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah transformasi. Nah, transformasi nilai-nilai tasawuf kitab Kifayatul Atqiya dalam membentuk karakter leadership di Pondok Pesantren Salafiyah 2 Bangil, Pasuruan. Di sini menggunakan dua cara, yaitu melalui proses pembelajaran kitabnya dan juga melalui materinya. Karena tahap transformasi ini merupakan proses menginformasikan nilai saja, jadi hanya sekedar informasi kognitif ya dalam komunikasi verbal antara guru dan murid. Nah, sementara tahapan pembelajarannya di sini adalah membacakan teks baik itu nadham maupun keterangan yang ada dalam Kifayatul Atqiya dan menjelaskannya melalui metode reflektif. Sekali-kali guru memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari atau contoh yang memang ada dalam kitab, kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang ada dalam kitab, atau sebaliknya menyebutkan teori terlebih dahulu kemudian memberikan contoh. Selanjutnya membacakan nazom, menghafal nazom, dan kemudian mengharuskan ujian cawu karena memang Kifayatul Atqiya di situ menjadi syarat kenaikan kelas dan syarat kelulusan ya, dan sehingga mengharuskan santri untuk menguasai materi Kifayatul Atqiya. Kemudian cara transformasi yang kedua adalah melalui materi yang mengandung pembentukan karakter leadership, dan di sini diklasifikasikan menjadi 3 karakter, yaitu karakter asasi, karakter muhtasib, dan karakter profetik. Karakter asasi itu merupakan karakter dasar yang mengharuskan seorang pemimpin memiliki sikap takwa, tauhid, tawakal, dan ikhlas. Karakter muhtasib terkait dengan tugas amar ma'ruf nahi mungkar yang mengharuskan pemimpin kompeten, selektif, ideal, dan memiliki akhlak yang baik dengan ummahatul akhlak atau esensi-esensi akhlak di dalamnya, yaitu bijaksana, adil, mengendalikan diri, ifah, dan berani. Selanjutnya, karakter ketiga adalah karakter profetik yang merujuk pada sifat wajib Nabi, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Selanjutnya untuk transaksi tahap yang kedua, karena tahap kedua ini merupakan tidak sebatas penyampaian secara verbal ya, tapi juga ada komunikasi 2 arah dan bergerak kepada ranah afektif sehingga mengharuskan santri untuk mempraktekkan, tapi dengan adanya contoh langsung dari pengurus, sehingga di sini ada keterlibatan pengurus sebagai model. Nah, transaksi nilai-nilai tasawuf Kifayatul Atqiya dalam membentuk karakter leadership itu dilakukan melalui tata tertib dan kegiatan santri yang dilaksanakan bersama pengurus, yang di dalamnya mengandung nilai-nilai tasawuf untuk membentuk karakter leadership yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya yang terakhir adalah tahapan transinternalisasi. Di sini nilai-nilai tasawuf kitab Kifayatul Atqiya telah tertanam dalam diri santri dan membentuk karakter leadership. Dan hal ini bisa ditunjukkan dengan sikap reflektif santri pada peran aktif mereka dalam kegiatan-kegiatan leadership santri secara mandiri. Dan bedanya dengan transaksi di sini adalah tidak perlu ada pengurus sebagai contoh, sebagai model dalam praktek dalam karakter leadership di sini.
Transinternalisasi nilai-nilai tasawuf kitab Kifayatul Atqiya dalam membentuk karakter leadership di sini dilakukan melalui ditunjukkan melalui sikap reflektif santri pada kegiatan leadership secara mandiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa transformasi nilai-nilai tasawuf kitab Kifayatul Atqiya dilakukan melalui proses pembelajaran dan materi pembelajarannya, transaksi melalui tata tertib dan kegiatan santri bersama pengurus, dan transinternalisasi ditunjukkan melalui sikap reflektif santri pada peran aktif mereka dalam kegiatan leadership santri secara mandiri. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.